teman-teman BPRC Indonesia, kita jumpa lagi nih dengan narasumber yang lain. Kali ini dengan Pak Nur Hamdani. Dia juga sebagai aktivis di BPR, karena di samping BPR yang sudah malang melintang di beberapa BPR, terus terakhir di BPR Pemda Nganjuk yang baru berdiri, dan sekaligus Ketua DPK. Halo Pak Nur Hamdani. Halo Pak Pandi. Sehat nih Pak? Alhamdulillah sehat. Oke, siap nih Pak ya, kita ngobrol-ngobrol terkait dengan diri Bapak nih Pak ya. Insya Allah Pak. Coba Pak, kenalin nih Pak Nur Hamdani itu siapa? Gerangan kan gitu kan, untuk lebih mengakrabkan daripada pemirsa kami gitu Pak. Monggo Pak. Baik Pak Pandi. Assalamualaikum pagi sobat semua. Salam sehat dan sukses selalu. Perkenalkan, saya Nur Hamdani. Aktivitas saya di BPR Anjuk Ladang Nganjuk, sekaligus saya ditunjuk oleh teman-teman atau dipercaya teman-teman menjadi Ketua DPK Kediri. Sebelumnya Pak, sebelum karir Bapak sebelum di Nganjuk ini Pak, barangkali bisa ngulik dikit nih Pak. Sebelumnya saya di BPR swasta Pak Pandi, jadi di BPR Arta Samudra Indonesia di Kediri. Saya mulai berkarir di BPR Arta Samudra tahun 2005 hingga 2020. Ya sekitar 16 tahun lah. 16 tahun. Sebelumnya saya di Tulungagung di BPR Nusuma Group. Iya. Saya sebagai seorang account officer. Awal karir saya di situ Pak Pandi. Oh iya, BPR Nusuma tentu tidak asing karena BPR Nusuma adalah gabungan dari NU dan Bank Suma, maka menjadi BPR Nusuma. Tapi saat ini masih eksis dan kebetulan kantornya ada di Jombang juga ya Pak. Di Jombang. Karena merger. Nah, oke, Pak Nur Hamdani. Pak Nur Hamdani berarti sudah tidak asing lagi di dunia BPR dari mulai karir awal di BPR Nusuma tadi, terus ke BPR sudah menjadi pucuk pimpinan di BPR swasta, terus sekarang ke BPR. Nah, ini cukup menarik Pak bagi teman-teman BPR. Nah, ini perbedaan yang menurut Bapak agak signifikan lah antara yang dulu dan yang sekarang gitu. Jadi ya tentu ada plus minus, tapi mungkin bagi teman-teman yang belum merasakan dua BPR barangkali bisa menjadi inspirasi Bapak. Ya, baik Pak Pandi. Memang semuanya ada plus minusnya. Pengalaman saya kalau di swasta itu selagi sudah didapat kepercayaan dari pemilik, seakan-akan itu semua gerak itu serah saya gitu loh ya Pak. Sehingga semua kebijakan akan lebih mudah saya eksekusi ya. Namun begitu saya dipercaya untuk masuk di BPR milik Pemda, nah saya harus belajar birokrasi Pak. Ternyata ya proses birokrasi itu perlu waktu. Begitu Pak Pandi. Oh gitu ya. Jadi intinya kalau di BPR Pemda harus stakeholdernya banyak ya. Stakeholdernya banyak Pak. 50 anggota DPR, SKPD terkait, dan tentu pemegang saham mayoritas yaitu Bupati. Nah gimana Pak? Proses belajarnya seperti apa dan menyikapinya seperti apa agar barangkali teman-teman juga ingin punya pandangan Pak? Pertama memang saya kikuk Pak. Susah karena memang sudah cukup lama bebas ya. Nah, tapi saya mencoba terus belajar ya, berkomunikasi dengan beberapa OPD terutama pembina di Ekbank, bagaimana saya berkomunikasi dengan para stakeholder di Pemda itu. Alhamdulillah sekarang sudah mulai bisa ya, sudah mulai berkomunikasi dengan beliau-beliaunya dan sudah mulai terbuka lah. Begitu Pak. Nah, bagaimana menyikapi kalau stakeholder yang lain? Ya tentu pihak legislatif lah. Bagaimana? Ya tentunya mereka memang punya kepentingan yang bermacam-macam. Ya kita harus bisa bisa melayani lah. Ya, melayani. Bagaimana caranya? Ya kita harus bisa begitu. Bisa ya. Intinya bisa ya. Intinya harus bisa. Intinya akomodir walaupun belum tentu memuaskan semua. Gitu ya Pak Nur Hamdani, tentu kalau masalah permodalan memang ada perbedaan yang signifikan bagaimana kita menghimpun mencari modal atau tambahan modal. Itu yang saya rasakan
ya dulu pernah jadi pemeriksa Pak, jadi agak tahu romantikanya. Nah bagaimana Bapak sebagai pelaku nih? Kalau di BPR swasta seperti apa, menghimpun modal, kalau di BPR negeri seperti apa? Pengalaman saya di BPR swasta itu memang di sisi permodalan agak susah memang Pak Andi. Kita tahu bahwa pemilik BPR kami itu terutama Atra Samudra itu semua petani Pak. Tentunya mereka punya modal yang terbatas, sehingga saya punya trik waktu itu setiap laba 1 tahun tidak semuanya boleh diambil oleh pemodal semua. Jadi saya sisakan separuh, separuh harus menjadi modal ditahan, laba ditahan, dan separuh boleh diambil. Sehingga pada saat kemarin ada regulasi modal inti harus 6 miliar, ya kami sudah tidak bingung lagi. Sudah mempersiapkan ya di swasta seperti itu. Nah sekarang kalau di BPR Pemda ini saya cukup lumayan, saya diberi modal saat ini sudah langsung 30 miliar Pak. Sampai dengan tahun 2025 nanti kami disiapkan hingga menjadi insya Allah 50 miliar. Nah, artinya sudah keluar dari buku 3 Pak ya? Iya. Okay. Nah, kalau modal bagaimana lika-likunya untuk mendapatkan modal Pak? Atau belum dilaksanakan? Belum gimana ceritanya? Maksudnya lika-likunya untuk mendapatkan modal di BPR yang saat ini? Oh kalau yang saat ini saya belum sampai ke sana Pak, karena begitu saya hadir sudah disiapin. Oh ya. Gitu. Ya ini sesuai informasi saja bahwa BPR ini baru berdiri Pak ya? Baru berdiri. BPR Bapak termuda cerita, Pak. Monggo Bapak cerita berdirinya itu gimana, seperti apa BPR Nganjuk Ladang ini? Ya sekilas menurut ceritanya Nganjuk itu memang ingin memiliki lembaga keuangan atau BPR ini sejak tahun 2010. Ya. Namun tidak tahu saya ceritanya bagaimana kok sampai tertunda hingga tahun 2020 baru bisa. Nah kebetulan kemarin 2020 itu untuk memperoleh izin prinsip sekaligus izin operasional saya dilibatkan Pak Andi. Ya, saya dimasukkan di dalam kepengurusan. Ya semula berat memang, semula beratnya kenapa? Saya harus jauh dari keluarga yang dari Tulungagung ke Ngadiluih itu cukup setengah jam. Sekarang kalau pulang dari Tulungagung ke Nganjuk harus 2 jam. Itu berat pertama. Yang kedua itu tadi karena saya bukan orang birokrasi, sehingga bagaimana harus menyesuaikan diri itu kan perlu waktu. Nah, itu yang menjadi berat waktu itu. Tapi ada satu motivasi dari ya beberapa teman dan yang lainnya lah, bahwasanya memberi kesempatan pada orang lain itu akan lebih baik. Kemudian yang kedua mencoba untuk pengalaman baru juga akan lebih baik. Artinya memberi kesempatan itu. Kami di Arsindo itu kan BPR kecil Pak Pandi ya. BPR kecil, kalau mungkin saya tetap bertahan di situ karena memang pemilik sudah sangat percaya. Ya kasihan teman-teman yang di bawah punya kesempatan kan. Nah ini ada kesempatan melompat ya untuk cari pengalaman baru ya. Saya sampaikan pada mereka siap. Ya saya ambil itu Pak Pandi. Jadi Andol Anjan ini Bapak Ibu sekalian baru akhir 2020 Desember kami 2009 operasional. Jadi sekarang sudah mulai bergeliat dan banyak yang harus dikerjakan. Pak, terkait dengan potensi pengembangan, Bapak kan sudah mengalami antara potensi yang ada di BPR swasta dengan BPR Pemda. Bagaimana pandangan Bapak? Sebenarnya potensi itu ya sama lah Pak Pandi. Di swasta juga punya potensi, di BPR Pemda juga punya potensi. Mereka punya pasar masing-masing ya. Namun sekarang ini terkait dengan teknologi tentunya kita harus bersikap sama ya. Teknologi memang telah banyak memakan korban lah ya. Memakan korban, tapi sesungguhnya mereka yang sudah termasuk menjadi korban itu mereka sudah mulai lupa lah, mulai lupa. Contoh kayak tukang becak, tukang ojek, dulu kan pertama ada ojek online kan mereka rame-rame kan ya, pasar saya gimana begitu. Atau yang baru sekarang aja lah Pak Pandi,
pengawasan lalin, ya, lalu lintas ya. Kalau dulu harus stop di jalan, sekarang kan tidak perlu, tinggal potret oleh mobil incar itu ya. Nah, begitu ada kesalahan, tinggal kirim ya. Sama lah dengan lembaga keuangan juga. Semua transaksi sudah tidak pakai fisik uang. Hampir kita tidak tahu fisik uang yang sekarang kayak apa itu. Nah, itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Maka dengan teknologi memang kita harus siap untuk menghadapi itu. Ya. Sebelum ke teknologi Pak, saya pengen, kan potensi kalau BPR swasta ini, nah sementara di BPR Pemda kita ada bermacam kue yang sumbernya dari APBD. Nah, menurut Bapak seperti apa? Ada baik itu kredit-kredit yang dengan yang sumbernya dari APBD lah. Nah, itu bagaimana Bapak memandangnya itu, dan apakah ini potensi atau tantangan? Karena di BPR Pemda tentu tantangannya bukan pada ini, tapi pada kakak tertua kita atau pada bank yang sama dimiliki oleh pemerintah. Nah, bagaimana Bapak mencikapi? Baik, memang kalau di BPR Pemda ada namanya captive market, Pak Fandi ya. Nah, untuk itu tantangan kita memang yang lahir lebih dulu ya. Berarti mereka sudah menguasai itu. Namun demikian, saya juga tidak kurang akal lah karena diberi PR ini ya. Saya harus istilahnya sowan ke sana lah. Saya ngobrol, saya nego, ya mari kita bekerja sama, tidak harus bersaing. Mari kita juga membagi pasar yang bisa saya kerjakan. Ya, tolong saya diberi. Ya. Akhirnya alhamdulillah kemarin juga sudah clear dengan saudara tua kita. Salah satunya adalah Siltap perangkat desa. Ini oleh saudara tua kita sudah diserahkan. Tinggal saya ini ngurus legalitasnya, Pak. Yang menunggu legalitasnya dari pemerintah. Sehingga insya Allah nanti tahun depan lah sudah kita garap lah itu, Pak, insya Allah. Captive market otomatis jelas dari kue APBD, Pak. APBD. Nah, Bapak tentu bisa melihat, memperbandingkan cara mendapatkan. Kalau di BPR dulu Bapak itu mendapatkannya seperti apa treatmentnya, dan swasta dengan dengan yang kita berbagai macam lobby itu sebenarnya kunci titik tengahnya di mana Pak untuk bisa keberhasilan itu? Ini kan perlu juga karena saya nggak ngalami Pak. Ngomong Pak. Ya, kuncinya semua komunikasi kan, Pak. Nah, komunikasi. Komunikasi kita kasih. Itu gimana? Komunikasi kita kasih kan ya. Nah, kalau kita tidak mau komunikasi, tidak ada pendekatan, tentunya tidak, baik swasta maupun di Pemda pun juga tidak akan bisa, Pak. Gitu ya. Komunikasi saja lah, Pak, dengan semua pemegang kepentingan. Oke, Bapak, dengan BPR Pemda tentu Bapak akan berproses untuk melalui seperti itu. Nah, bagaimana Pak pandangan Bapak keguyupan antara BPR Pemda kalau yang dulu dan ini? Kita kan ini Pak, barangkali kita membuat titik temu, ternyata di sini loh. Gitu. Nah, itu gimana Pak? Bapak pengurus juga gitu kan, jadi tahulah kira-kira seperti apa Pak. Sekarang menjadi anggota untuk yang ini, sekarang menjadi ketua untuk yang itu gitu. Ya, semua sebenarnya guyup sih. Nah, akan tetapi memang teman-teman itu semua punya sudut pandang masing-masing ya. Ada yang mereka itu care dengan sebuah perubahan, ada juga yang mereka berpikirnya begini aja sudah bisa jalan. Ya. Nah, disitulah kita memang satu sisi sebagai pengurus Pak ya, kita harus benar-benar bisa mengayomi, bisa membawa mereka. Tentunya harus bisa membawa mereka dalam hal beradaptasi dengan situasi terkini. Gitu. Oke, berarti sebenarnya penyesuaian perubahan gitu Pak. Penyesuaian perubahan. Oke. Terkait dengan perubahan tentu Pak, fintech tidak lepas dari perubahan itu sendiri untuk saat ini. Kondisi COVID yang memaksa untuk bisa bekerja dengan fintech, karena bagaimanapun persaingan di luar pun juga karena adanya KUR, maka fintech menjadi salah satu jalan menurut hemat kami. Tapi bagaimana pandangan Bapak? Ya, memang kita harus beradaptasi Pak. Mau tidak mau kita harus masuk ke dunia baru, yaitu teknologi. Ya, memang dari sisi teknologi
BPR memang banyak kendala juga kan, ya mungkin kendala modal, kendala SDM, terutama juga kendala regulasi Pak. Ya. Akan tetapi Pak Afandi, seberat apapun tantangan kita terhadap teknologi, bagi mereka yang mampu beradaptasi, mereka masih punya ruang untuk selalu tumbuh dan berkembang, asal mau mengikuti saja gitu. Itu saja Pak sebenarnya. Nah, bagaimana Bapak kan udah kira-kira memetakan ya anggota di Bapak. Bagaimana menyikapi itu? Apakah itu masih di awang-awang, atau perlu membumi dulu, atau ngikuti jejak dari BPR lain? Menurut pandangan Bapak seperti apa? Atau ada role model yang harus dicontoh? Ya, seperti saya katakan tadi, mereka ada yang nyaman dengan kondisi yang sebelumnya, ada juga yang mereka menggebu-gebu ingin juga ikuti perubahan. Ya tentunya ini harus menyamakan Pak. Jadi apa yang kami lakukan selama ini terus berupaya untuk mensosialisasikan. Salah satunya saya datang ke Bank Jombang ini ya. Terima kasih Pak kedatangannya. Bersama teman-teman DPK Kediri, tentunya untuk ya belajar berteknologi, karena konon kabarnya Bank Jombang sudah luar biasa ini Pak. Kita cepat berubah saja Pak. Karena kalau nggak berubah tergilas. Nah makanya Pak, kecepatan berubah ini yang harus kita gali dari Bank Jombang kan. Gitu. Oke. Jadi teman-teman juga mau nggak mau harus ini Pak ya, perlu adanya semacam role model gitu ya. Role model Pak. Role model. Nah terkait dengan role model ini Pak, apakah menurut Bapak ini juga perlu didorong? Kalau ada ketentuan Pak saat ini, yaitu terkait dengan fintech sudah hampir dipersamakan, misalnya modalnya harus sekian, nah, yang membuat nyaman lah, paling tidak kita membuat firm lah di kita sebagai super lender. Nah dengan ada ketentuan regulasi, bagaimana Pak memandangnya? Kira-kira dari teman-teman, pandangan teman-teman, ya terutama Bapak sendiri di yang barusan keluar ini Pak, seperti apa Pak? Gini Pak Fandi, sebenarnya di generasi kita itu terkait dengan teknologi tidak ada kesulitan sebenarnya. Kalau dulu memang teknologi itu adalah sesuatu barang yang mahal, mahal karena memang baru beberapa orang yang bisa menciptakan. Contoh waktu itu core banking aja begitu mahalnya. Sekarang kan anak-anak muda sekarang banyak yang pinter bikin core banking, bikin aplikasi. Ya, cuman kendala kami ada di regulasi sebenarnya itu Pak. Regulasi di BPR kan kita masih menganut Undang-Undang nomor 10 Pak Afandi ya, 98 itu ya. Kalau dihitung-hitung kan umurnya sudah 24 tahun itu ya. Dengan kondisi begini mereka undang-undangnya belum update. Nah itu kendala. Langsung ke pokoknya aja ini Pak. Langsung ke titik ini aja. Belum update loh Pak. Jadi sebenarnya tidak ada kesulitan Pak tentang perubahan ini. Kalau kita mau merekrut teman-teman muda-muda loh Pak ya. Mengedop itu ya. Bukan berarti yang tua terus tersingkirkan, tidak. Yang tua tetap perlu, karena kami yang sudah memutih ini Pak ya, tentunya punya jam terbang, sudah banyak makan asam garam ya. Setidaknya pengalaman pengawasan Pak. Gitu. Nah, jadi regulasi juga harus menyesuaikan agar kita juga Pak firm untuk melakukan itu. Gitu. Itu Pak Nur Hamdani langsung kepada pokok kitab sucinya, gitu. Langsung kepada kitab sucinya. Kita nggak makan bubur dari pinggir-pinggir dulu ya, langsung aja ke pokoknya. Oke Pak Nur Hamdani, di BPR Kediri Raya tentu berbeda dengan pengawasan di wilayah. Kebetulan Pak Nur Hamdani juga pengurus yang sudah bergaul dengan berbagai macam pengawasan di OJK maupun BI yang lain gitu kan. Kemarin terkait dengan beberapa. Nah, bagaimana menyikapi Mak? Cara menyikapi dari teman-teman itu. Oh, di BPR sana sudah bisa gini loh, tapi di sini kok belum bisa atau dilarang gitu. Seperti apa Pak? Atau perlu adanya sering sounding komunikasi tadi Pak bahasanya ke pengawas masing-masing, karena tentu Pak ya tadilah di Bapak udah benar mendengar dari pengurus yang lain, DPK yang lain di sana boleh, di sini gimana Pak? Ya memang
pengawasan berbeda-beda Pak kayaknya. Ini tergantung. Berbedanya beda kacamata atau seperti apa? Tafsir, ya. tafsir masing-masing personal terhadap ketentuan itu Pak. Nah untuk itu kami juga sering berkomunikasi dengan OJK setempat sebagai pengawas kami, bagaimana kita juga agar segera bisa menyesuaikan dengan ya menyikapi peraturan supaya tidak melanggar ketentuan, sementara memang menjadi kebutuhan masyarakat itu sudah seperti itu gitu loh ya. Okay. Nah, kembali ke regulasi sebenarnya Pak. Oke. Yang paling gampang aja Pak, ini kan di BPR sudah menciptakan BPR IKES. Ya. Terus kalau teman-teman di Jatim mungkin juga sudah ini terkait dengan regulasi itu Pak ya, dengan teknologi, regulasi dan teknologi. Di pusat sudah menelurkan BPR IKES, tapi teman-teman di Jatim ini terutama atau di BPR Pemda kita spesifik, contoh di Madiun ada Madiun P, di Bojonegoro P, di Tulungagung P, dan di Jombang juga ada nih Pak, Jombang kita P. Nah, itu regulasinya ada dua sebenarnya, OJK dan Bank Indonesia. Nah, bagaimana Bapak menyikapi ini, mengikuti, melihat dulu, atau eksekusi Pak ini? Kalau panjang dari Bapak sendiri nih sebagai dirutnya Anjolandan ini, ini sebenarnya kan memang perlu jembatan komunikasi Pak ya, baik kepada OJK maupun Bank Indonesia ya. Itu pertama Pak, supaya terkait dengan pengurusan perizinan lebih gampang. Akan tetapi secara ini pun juga perlu penjelasan yang lebih inilah komprehensif kepada anggota kami, termasuk saya juga Pak, yang saya ini kan udah golongan kolonial Pak itu ya. Nah, ngomong teknologi secara detail kan agak susah itu ya. Nah itu perlu penjelasan mungkin dari asosiasi lebih intens lah Pak, sosialisasi kepada anggota kami supaya kami itu juga bisa maju bersama-sama. Saya rasa gitu Pak Afandi, yang dirasakan di bawah itu sedikit kurang intens lah sosialisasinya. Saja nih opo to IKES itu mungkin hanya belum ngerti gitu Pak. Oke Pak, jadi tadi sudah diulas secara ya sedikit nyinggung lah terkait perbedaan dari yang dulu dan yang saat ini, organisasi yang saat ini dan ikut organisasi yang ini gitu kan, itu kan ada perbedaan dan regulasi terkait dengan teknologi. Ke depan seperti apa Pak baiknya kita sebagai ya Perbarindo ini? Tadi Bapak sudah menyinggung pokoknya langsung gitu, undang-undang gitu kan, karena tapi kita menyikapi ini sambil menunggu perubahan itu Pak, karena kita nggak boleh hanya menunggu untuk dari atas itu melakukan perubahan, tapi kita harus melakukan perubahan untuk menggerakkan yang atas melakukan perubahan gitu. Gimana Pak menyikapinya juga sebagai closing statement agar kita juga punya arah yang jelas itu Pak? Gimana Pak? Pertama sebagai anggota Pak, kami juga harus selalu belajar belajar tentang teknologi. Kalau istilah saya ngopi, ngaji, cari ngerti Pak. Cari ngerti ya. Nah, itu kami lakukan di Kediri. Jadi kami punya waktu-waktu tertentu untuk ngopi santai dengan teman-teman anggota, membicarakan BPR ke depan, terutama bagaimana menyikapi teknologi. Yang kedua, mungkin setelah saya rasakan saya itu berada di bawah naungan dua asosiasi Pak ya. Saya pikir ini perlu kolaborasi juga ya. Asosiasi memang sangat diperlukan untuk anggota-anggota kami sebagai jembatan tadi. Lebih intens kembali untuk terus mensosialisasikan supaya BPR ini tetap bisa eksis Pak. Begitu Pak Bandi. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Itu tadi bincang kami dengan Pak Nur Hamdani, paling tidak bisa ya sedikit sharing gitu kan, untuk lebih dalam mungkin bisa
Bapak Ibu memberi masukan di dalam kolom komentar atau yang lain agar kami juga bisa mengeksplor apa saja yang bisa kami eksplor di dunia per BPR-an ini di Indonesia ini, terutama di sekupnya Jawa Timur, barangkali juga bisa mempengaruhi regulasi maupun didengar oleh BPR se-Nusantara. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih ya. Salam sehat semuanya dan usaha BPR-nya.